8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh guru besar, senior, dan seluruh rekan sejawat yang telah hadir. Saat ini kita akan menyaksikan webinar Dolan, diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh IDI Surabaya bersama Perhimpunan Dokter Spesialis terkait. Pada kesempatan kali ini kita bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Paru. Acara Dolan selalu hadir di setiap Senin sore membahas dan mengupdate ilmu kedokteran kita dengan sumber-sumber guru terbaik di bidangnya. Dolan kali ini akan membahas terkait asma bronkiale. Perkenalkan, saya Dr. Farizal yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai, marilah kami persilahkan kepada Dr. Brahmana Askandar, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi, Spesialis Onkologi, Ketua IDI Surabaya untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Dr. Afiat, Dr. Pandu, Dr. Farizal, dan semua para peserta Dolan ya. Jadi Dolan ini bermain ya, bermain ilmu ya. Jadi bermain sambil dapat wawasan baru gitu ya. Dan nanti topik sore hari ini kalau tidak salah tentang asma bronkiale. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan setiap hari Senin jangan lupa untuk login pada Zoom 1 jam saja. Sembari melakukan aktivitas, mendengarkan sesuatu, siapa tahu ada sesuatu yang baru bisa untuk pengetahuan kita dalam berpraktek sehari-hari. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Manggala. Sebelum acara ini dimulai, ada beberapa poin yang kami host ingin sampaikan. Pertama, terkait presensi, akan terekam secara langsung dengan sistem Zoom, sehingga para peserta tidak perlu lagi mengisi presensi. Yang kedua, pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui fitur chat maupun Q&A webinar. Terima kasih banyak. Kami persilahkan kepada Dr. Manggala sebagai moderator kali ini untuk memimpin diskusi pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Silakan Dr. Manggala. Ya, terima kasih. Skin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini soalnya di moderator itu gambarnya terpuji ya. Kebetulan dokter lagi ada tengah-tengah operasi. Minta diganti ke saya, tapi untungnya yang digantikan bukan Dokter Arif atau Dokter Alfian ya, karena Dokter Arif, Dokter Alfian ini jago-jagonya narasumber kali ini ya. Baik, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Dokter Brahmana ya, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang Suaranya putus ya, Dok? Iya, hilang suaranya. Oke. Saya pikir internet saya yang hilang. Oke. Sambil menunggu Dr. Manggala join ya, Dr. Farizal ya, tolong dihubungi karena sinyal. Kita mulai saja ya, Dr. Farizal ya. Ya. Saya akan menghubungi Dr. Manggala. Ya, oke. Nah, namanya teknologi ya, sinyal. Oke, terima kasih Dr. Arif Fathia, Dr. Alfian. Ini tentang asma bronkiale. Monggo, mudah-mudahan
bermanfaat. Silakan ada yang disampaikan dulu. Oke. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya Dr. Brahmana Askandal. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada kami selaku wakil dari PDPI Jawa Timur untuk membawakan topik obrolan hari ini. Sambil memulai, nanti saya perkenalkan, saya Arif Baktiar. Kemudian saya akan didampingi oleh Dr. Alfian Nur Roshid selaku juga anggota PDPI kami yang sama-sama kami sebagai staf di FK UNER di Departemen Pulmonologi. Baik, untuk sambil memulai perbincangan nantinya, mungkin ada 2-3 slide yang bisa ditampilkan. Mungkin Dr. Alfian, tolong. Sebagai pendahuluan saja. Siapkan sebentar. Sambil saya Dr. Brahmana ya. Saya berhenti di jalan. Hati, Dr. Arif. Ya, berhenti kok, saya berhenti kok. Oke, ya, ini tentang asma bronkial ya. Mungkin ini salah satu diagnosis yang sering dijumpai oleh teman-teman dokter umum, baik di praktek pribadi maupun di rumah sakit maupun setting gawat darurat. Slide selanjutnya. Ya, jadi yang harus diketahui bahwa asma itu adalah suatu penyakit inflamasi. Ini harus dipahami. Inflamasi. Karena sudah disebutkan sebagai penyakit inflamasi, maka penata laksanaan yang disarankan adalah antiinflamasi tentu saja. Dan untuk pasien-pasien asma yang harus dipahami bahwa terapi penanganan asma itu tidak hanya sekedar obat pelega saja yang hanya dipahami, mungkin lebih banyak dipahami oleh teman-teman sahabat dokter, tapi yang harus disampaikan kepada pasien bahwa selain obat pelega juga ada namanya obat pengontrol. Karena prinsip penanganan asma tidak sekedar wis ambekanku wis lego, ambekanku wis plong lah, tapi masih ada hal-hal di balik itu, yaitu penanganan inflamasinya ya. Slide selanjutnya. Next. Nah, mengenai gejala klinis lah. Yang perlu dipahami bahwa gejala klinis yang paling sering dialami atau dikeluhkan sebenarnya bukan sesak sebenarnya, tapi batuk. Itu yang harus saya sampaikan. Jadi batuk adalah keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh penderita asma. Dan ini kadang tidak disadari, mungkin dipikir hanya ISPA biasa, atau dipikir mungkin bronkitis dan yang lain-lain. Dan mungkin biasanya hanya diberi terapi antitusif, dianggap selesai terapi, ternyata ini asma ya. Dan biasanya itu gejalanya itu bervariatif, artinya gini, fluktuatif mengikuti waktu-waktu tertentu. Biasanya yang paling sering itu adalah gejala ini muncul di waktu malam atau dini hari biasanya, atau saat dipicu oleh hal-hal tertentu, entah itu alergen, entah itu aktivitas fisik, ya, entah itu infeksi, bisa. Lalu sekali lagi yang harus dipahami, gejalanya bervariasi dan mengikuti waktu-waktu tertentu, tidak sembarang waktu biasanya asma itu. Slide selanjutnya. Ini mengenai penanganan asma, saya rasa nanti bisa dibahas nanti aja. Slide. Nah, keluhan yang membuat orang pasien asma itu datang ke kita itu biasanya ini eksaserbasinya ya. Jadi pada saat eksaserbasi apa yang harus kita sampaikan, harus kita berikan, prinsipnya adalah prinsip oksigenasi, lalu berikan bronkodilator secepatnya, berikan antiinflamasi, dalam hal ini kortikosteroid. Oke. Mungkin itu sebagai pengantar, monggo silakan diskusi atau mungkin ada yang ditambahkan Dr. Alfian. Iya, matur suwun Dr. Arif. Sudah dijelaskan Dr. Arif, ini satu slide terakhir. Kita bikin website dengan alamat asmasehat.com yang ini bisa mungkin dimanfaatkan oleh sejawat sekalian untuk bisa mengedukasi kepada pasien. Matur nuwun Dr. Arif. Iya, matur suwun. Monggo, ada yang mau ngobrol atau mungkin protes, nggak terima, atau mungkin curhat, silakan. Ya, matur nuwun, Dr. Arif, Dr. Alfian. Mohon maaf, tadi sinyalnya hilang. Matur nuwun, Dr. Brahmana juga tadi. Jadi mungkin tadi sudah ada penjelasan sedikit ya dari Dr. Arif dan Dr. Alfian ya. Jadi sebenarnya mungkin setuju dengan Dr. Arif ya, banyak hal yang mungkin kita tidak tahu ya, bahkan saya sendiri ya, keluarga saya banyak yang asma gitu, cara minum obatnya juga salah gitu ya, minum obat tidak sesak gitu ya Dr. Arif. Iya. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang perlu kita garis bawahi bersama supaya bisa mengontrol gitu ya asmanya ya kira-kira. Mungkin ini ada satu pertanyaan awal mungkin ya dari
dari Dokter Erlangga ini ya. Siang Dok, mohon izin kira-kira apa pilihan obat terbaik untuk asma bronkiale yang bisa digunakan untuk ibu hamil di Vaskes 1 di Puskesmas. Seingat saya asma ini 4A ya, jadi memang harus paripurna ya, Dokter Arif ya, ya. betul. Mungkin ada Oke, nah, nanti mungkin Dr. Alvin bisa menambahkan ya. Jadi prinsip penata laksanaan asma pada ibu hamil sama persis pada orang asma yang tidak hamil. Sama persis. Jadi sejauh ini obat-obatan asma baik untuk setting eksaserbasi maupun setting controller, setting mengontrol itu insya Allah aman buat ibu hamil ya. Nah, yang dimaksud tadi apa? Apakah Dr. Erlangga Tepak ini asma stabil atau asma eksaserbasi? Kalau memang asma stabil kan prinsip penanganannya kan obat-obatan inhaler. Oh ya, obat asma yang disarankan obat itu adalah obat-obatan inhaler ya, karena penggunaannya jangka lama. Karena penggunaan jangka lama maka dicari yang paling aman ya inhaler tentu saja. Kecuali dalam setting eksaserbasi mungkin obat minum atau obat injeksi mungkin diperlukan dalam saat setting eksaserbasi. Kita lihat derajat eksaserbasinya. Nah, kalau memang yang mungkin yang dimaksud ini ya dalam setting eksaserbasi dalam bayangan saya ibu hamil sama. Kalau Anda menjumpai wanita hamil dengan serangan asma saat datang ke panjenengan ke setting IGD-nya puskesmas atau rawat atau klinik, ya sudah penanganan satu nebulisasi. Nebulisasi apa? Bronkodilator itu yang penting. Ya. Lalu jangan lupa yang mendasari pasien eksaserbasi adalah inflamasinya. Maka sebaiknya pasien-pasien yang sedang mengalami eksaserbasi berikan. Tadi kan sudah ada 100 slide yang terakhir tadi sebelum Dr. Alfian, kortikosteroid. Maka berikan kortikosteroid yang disarankan adalah kortikosteroid inhalasi yang disarankan jika ada. Kan ada itu budesonide inhalasi nebul kan ada sekarang. Itu jauh lebih aman kalau barangkali jenengan takut diinjeksi, takut minum obat itu aja aman. Kasih terapi evaluasi 1 jam di IGD untuk bronkodilator itu bisa jenengan ulang setiap 20 menit jika memang pasien belum merasa lega. Evaluasi 1 jam berarti kalau 1 jam 20 dibagi 20 menit ada 3 berarti kurang lebih sampai 3 kali nebul jika memang tidak membaik. Evaluasi 1 jam masih tetap nggak membaik ya sudah rujukan ke setting vaskes yang tingkatnya lebih tinggi. Begitu. Ya. Jadi kita coba tangani dulu ya kalau memang Tangan kan 4A ini ya, 4A. Ya. Untuk Dr. Alfian mungkin ada tambahan mungkin, Dok? Ya, boleh nambahin dikit sudah disebutkan Dr. Arif. Asma itu bisa diderita siapa saja dan persentasenya sekitar 4-6% berbeda tiap negara dan itu bisa jadi diderita oleh ibu yang hamil dan beberapa laporan itu menyebutkan hamil itu memicu gampang eksaserbasi. Dulu mungkin nggak hamil, asmanya ringan-ringan atau nggak muncul. Tapi setelah hamil, ternyata eksaserbasi. Pada kondisi dia stabil, ya bisa jadi obat-obatannya tidak diberikan, tapi menghindari alergen saja. Tapi pada kondisi dia kondisi stabil, hamil, atau di luar hamil, terus kemudian dia membutuhkan obat-obatan lebih disarankan menggunakan inhaler, bukan menggunakan obat minum, tetapi menggunakan obat inhaler. Karena kalau hamil juga perlu diperhatikan bahwa SABA itu termasuk grup C FDA. Jadi lebih baik dihindarkan. Dan steroid pada ibu hamil lebih disarankan pada trimester 3 ya, Dr. Manggalangge, untuk pematangan paru itu pada kondisi stabil. Lalu pada kondisi eksaserbasi nanti beda lagi, butuh obat yang kerja cepat, yang onsetnya cepat. Gitu. Matur Ya, matur nuwun Dr. Alfian. Ini kebetulan moderatornya Opjin gitu ya. Jadi nyambung sedikit ya. Jadi kalau hamil itu prinsipnya lebih baik minum obat daripada sesak. Jadi itu perlu diperhatikan. Kadang-kadang yang jadi masalah di ibu hamil ini takut minum obat. Nah, yang paling penting adalah kita mengedukasi, jangan cepat-cepat nyetop obatnya ya. Yang paling penting adalah segera kontrol ke dokternya, tanya obat-obat mana saja yang aman dikonsumsi, perlu dimodifikasi atau enggak. Dan mungkin kalau memang cukup ribet ya karena kita harus memilih dan lain sebagainya, ya ada baiknya dirujuk juga ya, karena kalau hamil dengan sesuatu itu kita harus hati-hati. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Satu lagi yang ditekankan pada penderita asma itu edukasi itu jangan pernah mandek ya, jangan pernah
Dokter saya kan dituntut lambene akeh ngomong kuduan ya, enggak kayak dokter dulu yang diam terus sudah percaya total pasien. Sekarang kan dokternya enggak akeh ngomongi, kadang pasiennya malah dokternya enggak ngomong lah. Edukasi jangan pernah berhenti. Kadang-kadang ya mungkin bukan hanya di kalangan pasien awam, mungkin di kalangan teman-teman dokter sendiri yang sakit asma, ada kalanya berpikir, wah, lek iso aku enggak, kalau bisa saya enggak pakai obat inhalasi dulu. Inhaler rutin, kalau bisa minum obat aja biar nggak ketagihan. Itu prinsip-prinsip itu masih ada dalam benak penderita asma. Jadi mereka takut pakai obat inhaler, obat hirup atau obat semprot karena takut ketagihan dalam tanda kutip. Ya. Padahal pasien asma itu kan sakit kronis ya. Asma itu kronis, inflamasi kronis, sehingga pengobatannya jangka lama. Karena jangka lama dan dicari yang lebih aman apa ya, hisap atau semprot, karena langsung bekerja ke paru tanpa melalui efek sistemik, kecuali dosisnya sangat tinggi sekali hirupannya ya. Tapi kalau hanya untuk controller saja, obat pelega ringan sudah, hisap itu sangat cukup dan sangat aman. Dan satu lagi yang penting, ditanggung ning BPJS pada umumnya. Ya. Tuh, orang Indonesia itu ada mindset begini, Dokter Manggala. Lek nggak ngombe obat, kalau nggak minum obat tuh nggak marem gitu kan ya. Jadi obat hisap atau semprot itu tidak masuk dalam kategori ngombe obat atau minum obat. Nah, itu yang ada dalam benak penderita umumnya. Ya. Jadi paling penting edukasi ya. Mungkin kita lanjut lagi ya, Dokter. Monggo. Ini ada chat dari Dokter Brahmana, Dokter Pandu dulu nanti sebelum kembali lagi. Mungkin ada yang mirip-mirip ini ya. Jadi apa saran edukasi penderita asma, perlu tes alergi atau enggak? Mungkin nyambung dengan pertanyaan Dokter Pandu juga ini ya. Perlu ada peran desensitasi atau fisioterapi nafas enggak untuk asma ya? Mungkin seperti itu. Dokter Alfian dulu. Oke, monggo. Gantian dulu ya, kok Dokter Alfian kan sing luwih mumpuni kok. Jadi asma itu ada asma yang memang tipenya tipe alergik ya, alergik asma, ada yang non alergik. Gitu. Jadi kalau pasien-pasien alergik asma itu biasanya paling gampang itu mungkin eosinofilnya tinggi atau imunoglobulin E-nya tinggi biasanya. Tapi apakah nanti harus perlu anti alergi? Mungkin belum tentu, bisa jadi walaupun eosinofilnya tinggi, ada kalanya dengan kortikosteroid juga bisa membantu teratasi. Kalau memang penderita termasuk golongan yang alergik asma, ya memang mungkin tes alergi bisa membantu untuk mencari pemicunya. Ya, dan mungkin terapi desensitisasi bisa membantu. Tapi kalau asmanya tidak terkait sama alergik, ya, tidak terkait sama eosinofil maupun imunoglobulin E, ya, nggak pengaruh tes alergi atau tidak, nggak pengaruh. Itu ya. Mungkin Dr. Alfian bisa nambahkan. Ya, Dr. Alfian mungkin. Pasien itu sering nanya, dok, kira-kira asma ini perlu tes alergi enggak? Nah, kita bisa tanya pada dia. Kira-kira dia kalau terpajan dengan alergen tertentu, misalkan kena debu, kena dingin, kena hawa panas, itu apakah kambuh serangan? Misalkan manifestasinya tidak harus sesak. Saya sebutkan manifestasi yang paling sederhana adalah batuk. Gitu. Kalau kita temukan pasien batuk, terus kemudian lebih sering pada frekuensi tertentu, misalkan pagi hari, bangun tidur, nah itu kita sebagai curigai, mungkin itu alergen batuknya di situ. Bahwa dingin malam hari itu dia muncul, atau dia waktu tidur menggunakan kipas angin, nah itu sudah sebuah tanda marker bahwa dia ada alergi, dan tidak diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan tes alergi. Satu, keterbatasan. Yang kedua, bisa jadi tes alerginya itu tidak sama dengan hasil alergi pada nyatanya. Itu pada pemeriksaan mungkin alergi terhadap alergen tertentu, misalkan bulu kucing. Pada kenyataannya dia tidak alergi terhadap hal tersebut. Jadi seperti itu. Ya. Jadi mungkin kalau boleh saya simpulkan itu justru orang asma itu biasanya yang paling paham ya. Dia terindus. Ya, betul. Alerginya apa? Saya setiap kena ini kok rasanya rodok berat ya, atau aku obat-obat setiap kena ya itu ya. Tadi saya menarik ini, biasanya asma itu kan zaman dulu saya ngertinya asma itu sesak ya. Sesaknya mungkin beda ya. Ada suara wheezing ya. Ternyata ini sekarang batuk juga ya. Tidak, batuk. Gejala paling ringan dan terbanyak adalah batuk. Ya, batuk pada kondisi indus tertentu gitu ya, pada kondisi betul ya. Dan yang menarik biasanya penderita mengeluhkan begini. Saya itu kalau batuk nanti akhirnya sesak gitu. Sering itu kita mendengar itu. Tapi kalau nggak batuk, nggak sesak. Nah, itu justru gejala awal Anda itu adalah batuk.
Ya, ya. Baik, baik, menarik ini ya. Mungkin Ya, kita dan biasanya kalau batuk-batuk seperti ini, Dokter Manggala, batuk-batuk ini biasanya pasien mungkin membeli obat batuk sendiri yang mengandung apa antihistamin gitu kadang ya. Ya, ya. Itu kadang batuknya nggak malah hilang, tambah ngekel karena antihistamin yang anu itu kan bisa membuat makin pekat ya. Makin pekat dah itu makin pekat, tambah semakin batuk lah. Tuh. Ya. Sekarang kalau batuk ditahan-tahan, Dokter Arif, takut dites. Wedi. Tapi itu kan sampai setahun yang lalu, sekarang sih sudah relatif nyantai ya. Ya, ya, ya. Baik, ini kita mungkin kembali ke pertanyaan dari peserta ya. Jadi dari Dokter Muhammad Rizky ini ya. Assalamualaikum, izin bertanya, pasien sudah dapat bronkodilator 1 kali, 10 menit kemudian kambuh lagi, apa bisa diulang bronkodilatornya? Kemudian untuk steroid sebaiknya IV atau oral, Dok? Dan steroidnya apakah juga harus kita tapering off? Terima kasih banyak. Jadi mungkin kalau masih kambuh ya, jadi nggak Ya. mungkin steroidnya bagaimana? Ya. Jadi gini, kalau setting katakanlah penderita di rumah sudah pakai obat inhaler ya, misalkan ya pakai obat inhaler, dan setting di rumah agak sesak, boleh inhalernya yang pelega, yang isinya salbutamol itu ya, salbutamol itu bisa disemprotkan. Jika tidak membaik, ya segera datang ke vaskes ya. Nah, saat datang setting ke vaskes, berarti artinya kita tanya pasien ini, Bapak Ibu sudah pakai obat-obatan apa di rumah sebelumnya? Misalkan pasien sudah menggunakan obat semprot, ya sudah. Pasien ini sudah sering menggunakan obat seperti ini, steroid langsung masukkan. Yang disarankan memang inhalasi, kan ada steroid inhalasi kan ada. Jadi kasihkan bronkodilator inhalasi maupun kortikosteroid inhalasi. Untuk bronkodilatornya bisa diulang setiap 20 menit jika memang keluhannya masih ada. Itu. Keluhan masih ada itu bukan sekedar keluhan masih ada, tapi berkurang atau tidak. Bukti objektif itu bisa pakai Dokter Manggala, bisa pakai peak flow kalau ada, yang langsung sekali ditiup itu berapa kecepatan arus ekspirasinya. Itu kalau ada, tapi kalau tidak ada ya dari keluhan pasien membaik atau tidak rasa perih dadanya. Kalau pasien sudah berkurang ya sudah, tapi jangan lupa sangono kortikosteroid kalau settingnya exacerbasi supaya dalam waktu paling nggak dalam 1 minggu ke depan balik aneh. Tuh, monggo Dokter Alfian barangkali menambahkan. Saya sampaikan kalau memang exacerbasi pilihannya 3 tipe tadi, slide-nya juga ada. 1 dikasih pelonggar. Jadi terjadi bronkokonstriksi harus dikasih bronkodilator, dan yang dipilihkan bronkodilator yang kerja cepat. Yang kerja cepat ya SABA atau contohnya salbutamol. Dan apabila masih sesak bisa dikombinasi dengan yang sama seperti muskarinik, misalkan ipratropium. Jadi double bronkodilator, SABA, salbutamol dan sama. Itu diberikan bisa berulang setiap 20 menit. Tadi saudara sudah menyebutkan diulang dalam 1 jam 3 kali. Dan jangan lupa karena inflamasi steroid, jadi harus ditambah dengan steroid. Boleh dicampur dan tidak perlu diencerkan. Saya sering ada pertanyaan, apakah perlu diencerkan nebulizer-nya? Tidak perlu. Jadi nebulizer-nya murni saja SABA ditambah steroid, inhaler kortikosteroid, terus kemudian bisa ditambah dengan sama. Jadi 3 bronkodilator 2 ditambah inhaler kortikosteroid tanpa campuran. Kadang pertanyaan ditambah PZT, ditambah bisolvon, ditambah. Karena kalau dengan ditambah cairan pengencer, dampaknya adalah apa? Cairannya semakin dilusi dan akhirnya konsentrasi obatnya juga turun. Kemudian durasi untuk dikasih inhalasi lebih lama. Gitu. Pasiennya lebih lama mendapatkan efek cepat. Jadi yang dibutuhkan kan efek cepat. Kalau diencerkan efeknya untuk dilatasi lebih lama seperti itu. Dan kemudian setelah dikasih longgar, inflamasi ditangani, jangan lupa oksigen. Target oksigennya 94-95 untuk asma. Itu targetnya yang harus dicapai. Gitu. Jadi dokter sampaikan untuk monitornya bisa menggunakan Big Blue kalau punya. Kalau tidak ada ya 1 bisa dengan bertanya. Mungkin kita lihat kondisi pasien waktu datang itu duduknya membungkuk. Mungkin kita bisa amati pasien ini exacerbasi derajat sedang. Kemudian setelah dikasih inhaler, kita bisa amati posisi duduknya bagaimana. Apakah sudah bisa lebih santai, leye-leye gitu ya. Itu bisa monitor. Kemudian ngomongnya mungkin waktu ngomong pertama terbata-bata. Bu, sesak. Ya Dok, sesak. Nah, setelah dikasih inhaler, dikasih mungkin sekali, 2 kali, 3 kali,
ngomongnya lebih panjang. Ya dok, saya sesaknya itu gara-gara saya minum es krim gitu, gara-gara saya stres apa-apa kayak gitu. Dia mulai panjang ceritanya. Gitu ya. Saya sudah sesak, sudah menggunakan obat-obat ini, tapi kok masih sesak. Nah itu dia lebih panjang. Kemudian monitor yang lebih objektif bisa menggunakan RR. Kita bisa lihat apakah RR-nya sudah mulai turun. Awalnya mungkin di atas 30 sudah mulai turun. Nah itu yang bisa kita lakukan, bisa kita ukur. Kemudian SpO2 kita juga bisa ukur di IgD, itu bisa dipantau untuk kondisi pasien. Satu lagi nadi itu juga bisa dipantau untuk objektif. Awalnya mungkin datang nadinya 120 karena sesek, kemudian dengan pemberian bronchodilator orangnya lebih santai, nadinya lebih turun. Itu bisa dipakai monitor gitu untuk memantau ya. Nanti setelah 1 jam kondisi membaik, bisa dipertimbangkan pulang ataukah nanti rawat inap. Kalau masih sesak, ya nanti mungkin perlu rawat inap. Tapi kalau kondisi baik, kondisi asma respirasi ringan, itu bisa pulang nanti, kasih obat-obatan. Baik, mungkin kita Saya berlanjut. boleh tambahkan Dr. Manggala. Ya, Jadi monggo, dokter. betul yang disampaikan Dr. Alfian tadi, umumnya obat-obat pelega itu yang umum di pasaran, saya sebutkan saja yang isinya salbutamol itu biasanya volumenya sudah 2 sampai 2,5 cc, jadi tidak perlu pakai pengencer. Namun memang ada beberapa obat pelega sebagai contoh Procaterol yang ada di pasaran itu volume sedianya hanya 0,5 cc lah. Khusus yang 0,5 cc ini mungkin baru kita perlu menambahkan obat pengencer. Karena apa? Karena dalam tabung cairan di alat nebulizer itu akan bekerja dengan baik jika memang volumenya itu rata-rata 2 sampai 2,5 cc dalam tabung nebulizer itu. Kalau cairannya kurang, nanti biasanya dia nggak sempat dihisap atau sudah hilang di udara. Tapi umumnya yang ada di teman-teman di klinik itu umumnya yang isinya salbutamol itu, yang warna hijau itu, seperti warna hijau dan merah itu, obat nebulizer itu umumnya volumenya sudah 2 sampai 2,5 cc, jadi nggak perlu dicampur pengencer. Ya. Jadi mungkin ini menjawab juga pertanyaan Dr. Lucia Cahyanti ini ya, tanya tentang obat bronchodilator ini kapan dipakai bronchodilator murni, kapan dikombinasi dengan cairan lain gitu ya. Jadi pada prinsipnya sudah, kalau sudah 2 cc, 2,5 cc gitu nggak perlu dicampur gitu ya. Nggak perlu dicampur ya, nggak perlu dicampur. Kemeng loh, itu sama baginya sudah pernah menjalani atau mengalami dinebul. Itu dinebul 10 menit sampai 15 menit kemeng. Lambe itu mulut sampai kemeng seperti kan halus gitu ngemut barang yang besar itu capek itu, apalagi kalau dikasih cairan tambahan. Wah, kasihan pasien. Tambah lama, makin lama. Dokter paru ini disuruh nyoba dulu mungkin ya obat-obatnya. Kamu sudah tahu teorinya, jadi nggak mau nyoba. Ya. Baik, kita lanjut ya pertanyaan berikutnya ya. Banyak nih pertanyaan. Selamat sore, izin bertanya dok, bagaimana terapi yang diberikan kepada pasien asma alergi dengan ICS? ICS itu apa ya? Inhaled corticosteroid. Karena setiap minum golongan ICS timbul ruam-ruam tambah sesak. Nah, ini minum steroid tambah sesak nih ya. Bagaimana? Tadi saya sudah menyinggung ya di awal, tadi ada asma alergik dan ada asma yang non alergik ya. Kalau memang tipe asma yang alergik, biasanya kalau ingin mau memeriksakan bisa dicek di hapusan darah tepi eosinofilnya berapa. Biasanya eosinofilnya tinggi, atau barangkali mungkin pasiennya punya dana lebih dan mau memeriksakan kadar imunoglobulin E, IgE-nya tinggi lah. Untuk pasien-pasien yang demikian ya, jika memang sudah dapat terapi kortikosteroid ICS yang dosis tinggi ya, tiap jenis ICS kan beda-beda kategori dosis tingginya. Itu mungkin bisa ditambahkan yang namanya terapi biologis ya, anti imunoglobulin E, anti interleukin 5 ya, tapi itu obat-obat mahal dan masih belum ditanggung BPJS. Jadi intinya kita maksimalkan dulu pemberian bronchodilator sama kortikosteroid inhalasinya hingga dosisnya tinggi, dan pastikan pasien sudah faktor-faktor yang non farmakologis, yang misalkan piye caranya menggunakan obat inhalernya sing bener piye, itu kadang pasien masih belum tahu bagaimana. Nah, lalu faktor-faktor yang memperberat yang lain, misalkan obesitas ya, kemudian masalah termasuk salah satunya ya terapi psikis ya, itu juga harus kita pertimbangkan. Setelah semuanya itu ditangani dengan baik, terapi ICS dengan dosis tinggi pun masih nggak ngatasi, baru kita pertimbangkan yang namanya terapi biologis ada sekarang, yaitu untuk asma-asma yang berat.
Tapi ya obatnya orang tertanggung karo asuransi yang 4 huruf itu nggak tertanggung masalahnya. Itu mungkin Dr. Alvin mau menambahkan. Monggo Dr. Alfian. Ada tambahan mungkin? Kalau dibaca pertanyaan dari Dr. Ajeng Herawati ini, kalau pasien minum golongan ICS, kalau ICS itu tidak diminum, inhaler kortikosteroid itu diinhalasi bukan diminum. Mungkin yang pertanyaannya dimaksud mungkin ada pasien yang menggunakan steroid, misalkan minum Dexa atau alergi, itu ada beberapa pasien yang kita temukan. Minum anti alergi, minum anti inflamasi, lah kok alergi itu juga ada. Bisa terjadi, dan itu memang harus dihindari. Dan kalau alergi manifestasinya bisa macam-macam, bisa alergi di kulit, bisa alergi eczema di saluran napas, bisa juga membuat bronkokonstriksi, kemudian alergi bisa juga di saluran cerna, bisa juga dia mual-mual atau diare, bisa dialami. Dan tadi saran untuk tata laksananya seperti disampaikan Dr. Ali tadi, dengan menggunakan yang lain, bukan dengan kortikosteroid, anti-inflamasi yang lain. Ya. Baik, terima kasih Dr. Alfian. Ini pertanyaan berikutnya ya. Salah satu terapi Dr. Mamluah nih ya. Salah satu terapi eksaserbasi asma adalah kortikosteroid. Amankah di trimester 1 dan 2 umur kehamilan? Ini nanti takutnya saya disuruh jawab ini. Mungkin dokter Terputus tadi, dokter Manggala terputus tadi gimana? Ya. Salah satu terapi eksaserbasi asma adalah kortikosteroid. Amankah di trimester 1 dan 2 kehamilan gitu ya? Ini kayaknya banyak orang hamil nih jangan-jangan ini. Ya mungkin gara-gara sampean nih. Ya. Tadi sudah disinggung ya, jadi sebisa mungkin kalau Anda menangani pasien asma dalam setting eksaserbasi di IGD atau di klinik itu, usahakan pakai obat yang sifatnya inhalasi ya. Jadi paling aman. Baik kortikosteroidnya maupun bronkodilatornya. Itu bisa diulang evaluasi hingga 1 jam. Kecuali memang settingnya asma berat sekali yang severe ya, sampai mengancam jiwa, artinya sudah ada terapi seperti itu dan masih berat dan bahkan cenderung ke arah gagal napas, ya sudah dirujuk. Karena mungkin sudah perlu bukan hanya sekedar obat-obat bronkodilator, mungkin sudah perlu intubasi dan yang lain-lain ya gitu ya. Jadi sekali lagi usahakan sebisa mungkin inhalasi dulu yang diberikan. Ya, nah kalau sebenarnya inhalasi masih nggak membaik ya dan mengancam jiwa dan ini rujukan masih perlu menunggu waktu, ya boleh Anda mempertimbangkan kalau dari kami mana yang urgent untuk pasien ini. Ya, kalau urgent pasien ini artinya sudah mengancam jiwa, ya sudah selamatkan jiwa ibunya dulu. Ya, setuju Dokter Arif. Pada prinsipnya kalau steroid itu relatif aman. Yang paling nggak aman itu kalau golongan Dexa ya. Jadi kalau kita masih memberikan metilprednisolon atau prednison itu masih relatif aman untuk kehamilan ya, karena kadang-kadang kita gunakan juga itu di lupus gitu ya. Nah misalnya yang Dexa mungkin agak dihindari ya karena dia bisa melewati plasenta, kalau yang lainnya enggak ya saya rasa ya. Dr. Alfian mungkin ada tambahan, Dok? Sampun cukup nanti memilih yang mana yang lebih bermanfaat dan memilihnya juga tentu saja tidak sembarangan. Tapi kadang ada keterbatasan di fasilitas kesehatan, tidak ada yang lain, adanya ya Dexa misalnya gitu ya, udah nggak ada pilihan, dengan kita tetap meng-KI kepada pasien, itu mungkin keterbatasan di fasilitas kesehatan ini. Ya, terima kasih Dr. Alfian. Kalau pusing ya dirujuk aja gitu ya Dr. Alfian ya, kalau obatnya nggak ada gitu ya. Kontrol. Yang penting kan kondisi emergensinya dulu harus kita atasi ya. Kalau boleh cerita Dr. Manggala. Nggak boleh sering-sering rujuk lo ya. Nggak boleh sering-sering rujuk Dr. Manggala. Kalau ngerujuk itu harus ada alasan, harus ada itunya. Apa namanya? Iya. Rujuk itu syaratnya berat loh. Rujuk itu syaratnya berat. Rujuk itu syaratnya harus cerai dulu baru bisa rujuk. Katanya gitu. Lu punya cerita Dr. Arif. Habis lulus dokter umum itu jaga klinik di Sidoarjo itu. Nah, kliniknya waktu itu belum punya nebulizer. Ada pasien pertama saya datang malam-malam jam 2 itu, eksaserbasi asma. Laki-laki duduk di depan saya, eksaserbasi asma. Nggak punya oksigen, nggak punya nebulizer. Nah, bingung saya. Tanya sama yang jaga. Pak, punya
Salbutamol, tablet ada dong salbutamol. Mosok kasih salbutamol 2 jam enggak reda. Terus saya tanya, punya epinefrin Pak? Punya aminofilin Pak? Enggak punya. Punyanya epinefrin. Ya sudah terpaksa tak kasih epinefrin. Injeksi epinefrin, kemudian saya tensinya langsung naik, nadinya langsung naik. Pak, drodok Pak, iya drodok. Terus kemudian setengah jam sesaknya longgar Pak, ya lumayan sih dok, tapi drodok ya. Tidak ada pilihan. Kadang di tempat dari itu tidak ada pilihan ya. Ya, paham. Ya, pilih. Karena epinefrin bronchodilator, tapi dia juga beta 1, beta 2-nya kena semua, jantungnya kena, bronkusnya juga kena. Tapi itu alternatif, memang kalau nggak ada lain lagi ya sudah terpaksa itu bronchodilator untuk yang bisa mengcover spektrum luas lah, bahwasannya bronchodilator spektrum luas itu ya. Obat akhir gitu ya kalau bisa ya. Obat akhir ya kalau nggak ada lagi. Tapi untuk saat ini kan biasanya untuk pendirian klinik atau apa kan biasanya kan minta persetujuan atau apa, saat permohonan izin kan dicek kan obat-obat daruratnya ada atau tidak, kan salah satu komponen obat darurat yang harus ada di klinik atau di IGD adalah nebulizer. Itu sudah harus ada saat ini. Ya, saya kira ceritanya Dr. Alfian ini penting ya, mungkin sejawat-sejawat sekalian yang mungkin punya kebetulan nanti dapat pasien seperti ini, mungkin kita harus tahu penanganan awal gitu ya. Jadi harus menyiapkan alat minimal lah yang bisa diberikan ke pasiennya kalau dalam kondisi emergency ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, ke Dr. Randy Nurrizaldi nih ya. Jadi ini GP, ada pasien rutin pakai budesonide, formoterol, turbohaler ya. Setelah 3 bulan mengalami oral mikosis sering berulang, karena mikosisnya akhirnya compliance-nya turun. Mohon saran. Jadi mikosis nih ya. Nah ini edukasi mana ya? Ini edukasi lah. Ini pasien-pasien yang diberi obat-obatan kortikosteroid inhalasi sebagai controller itu harus diedukasi bahwa setelah menghirup obat-obatan tersebut harus kumur-kumur, karena untuk membersihkan sisa-sisa serbuk obat ya, butir-butir obat yang ada di rongga mulut ya kan mengandung kortikosteroid di rongga mulut. Itu edukasi itu yang harus disampaikan pada pasien. Makanya ini sebagai dokter ojo bosan-bosan lah gini mulut kita itu capek mengedukasi pasien ya. Karena memang dibayar untuk itu ya. Sarankan pada pasien yang menggunakan obat-obatan yang mengandung kortikosteroid inhalasi untuk kumur-kumur setelah menggunakan obat tersebut. Begitu. Ya. Baik, Dr. Alfian mungkin. Jadi sepertinya penggunaan obat steroid ini, penggunaan obat untuk asma ini banyak sekali ya, harus diedukasi ya betul termasuk cara pakainya, betul ya. Dan mungkin seperti ini juga harus kumur-kumur ya. Kumurnya pakai apa, Dok? Ya. Air biasa cukup, Dr. Manggala. Air biasa cukup, jangan pakai pertalite atau jangan pakai solar ya. Mahal soalnya, Dok. Ya. Mahal soalnya, betul. Dr. Alfian mungkin ada tambahan? Terus sudah menyebutkan tadi jamurnya itu karena ada budesonide-nya. Ini ada kortikosteroid yang harus kan turbohaler itu bentuknya serbuk, jadi dia dry powder. Dry powder itu kalau dia menginhalasi itu masih ada yang tersisa, serbuknya itu tersisa yang mungkin nempel di mukosa atau nempel di gigi, yang itu kalau tidak dikumur-kumur bisa memunculkan terjadinya efek samping, salah satunya mikosis. Ada efek samping yang lain pneumonia, tapi juga jarang. Paling yang sering adalah mikosis yang harus gampang sebenarnya penanganannya, edukasi tadi dokter disebutkan ya, kumur-kumur tadi, setiap selesai menginhalasi kumur-kumur itu yang perlu disampaikan. Dan itu juga jangan menjadi pertimbangan dokter, kok pada kondisi seperti ini sering terjadi mikosis, udah stop aja budesonide-nya, steroidnya di stop, jangan. Penelitian terbaru dari Gina 2019 menyebutkan pada pasien-pasien yang menggunakan hanya bronchodilator, SABA saja, itu justru dia overuse SABA, berlebihan SABA, itu misalkan dia menggunakan lebih dari 3 SABA, itu resiko untuk terjadinya exacerbasi lebih tinggi. Dan yang menggunakan inhaler SABA saja, salbutamol saja, inhaler 12 kanister itu jadi 1 bulan 1 kanister, padahal 1 kanisternya itu 200 semprot. Jadi kita bisa bayangkan kalau dia menggunakan 3 kanister
itu berarti 4 bulan nggak bisa satu kanister, 4 bulan dia 200 semprot. Nah, itu bisa kita bayangkan dia butuh semprotan berapa kali. Nah, itu justru meningkatkan risiko mortalitas. Jadi pada pasien asma kita jangan hanya memikirkan bronkodilatasi, tapi kita juga memikirkan inflamasi. Dasar terjadi bronkodilatasi karena di awalnya adalah terjadi inflamasi. Inflamasi yang kita tekan, bronkodilatasi kita berikan seperti itu. Itu yang menjadi pertimbangan. Jangan gara-gara orang mikosis steroidnya dihentikan, jangan. Terus kemudian hanya dikasih salbutamol. Itu justru akhirnya sering terjadi exacerbasi dan pasiennya rawat inap dan bisa mortalitas. Jadi perlu pemberian steroid, tetap steroid, tapi edukasi lagi. Dan kita menghindarkan pemberian steroid oral. Pemberian steroid oral hanya diberikan 5 hari ya terakhir ya. Setelah dia exacerbasi, pulang Iya. 5 hari aja. Maksimal 1 minggu maksimal ya. Tidak perlu tapering off kalau Terus termanggal apa semua pasien asma harus pakai kortikosteroid inhalasi rutin. Tidak semua pasien yang kalau dia hanya termasuk yang kelas intermittent artinya memang jarang kamu katakanlah mungkin hanya 1 bulan sekali atau maksimal mentok 1 minggu hanya sekali itu masih belum perlu obat-obatan rutin sebenarnya, hanya boleh dihisap seperlunya saja. Yang pakai controller atau obat pengontrol itu jika dia sudah termasuk kategori yang tidak terkontrol, paling gampang buat patokan awam dalam waktu 1 minggu terakhir ada serangan 2 kali ya minimal itu sudah masuk ya terkontrol sudah. Nah, serangan ini bisa bermakna terbangun di malam hari ya, enak-enak tidur tiba-tiba seperti orang sesak atau seperti ditindih sesuatu atau mungkin hanya batuk-batuk malam hari terbangun lah. Itu kalau dihitung seminggu ada 2 kali saja minimal. Ya berarti sudah termasuk tidak terkontrol ya. Ini sudah termasuk perlu obat yang namanya pengontrol. Tapi kalau hanya 1 minggu sekali, maksimal 1 minggu sekali atau hanya 1 bulan sekali ya nggak perlu harus rutin obatnya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Arif, Dr. Alfian. Kita lanjut lagi ya. Ini tidak ada namanya ini, tidak sebutkan namanya. Dokter izin tanya, pertimbangan pemulangan pasien asma setelah keluhan berpulang namun saturasi masih di antara 92-95. Boleh apa enggak ini maksudnya ya? Keluhan berkurang tapi saturasinya masih kurang baik gitu ya. Ya. Jadi kalau pada orang-orang yang usia tua ya, siapa tahu mungkin kalau kita nggak punya data yang lebih lengkap, jangan-jangan dia sudah ada komponen PPOK-nya. Kalau ada komponen PPOK-nya 92 saja sudah nggak apa-apa. Ya biasanya pasien-pasien yang muda biasanya bagus. Gini, kalau sebelumnya dia saturasinya jelek di bawah 90, kemudian setelah terapi dia membaik, ya sudah nggak apa-apa, boleh dipulangkan. Selama dia masuk kategori ringan sedang saja, boleh dipulangkan. Tapi sangono kortikosteroid untuk pulang. Sistemik itu oral maksimal 5-7 hari saja. Ya. Baik. Dr. Alfian mungkin ada tambahan? Iya, sambung cukup. Ya. Tadi kan ada pertanyaan tentang aktivitas ya fisioterapi. Pada pasien asma itu kita sudah kenal sejak zaman dulu itu ada namanya senam asma. Dan itu bagus untuk kesehatan pasien asma gitu. Karena dengan melakukan senam asma bisa juga diganti dengan yang lain, misalkan dengan senam aerobik ataukah berenang ataukah bersepeda itu bagus untuk apa? Untuk melatih otot pernapasan, otot bantu pernapasan. Jadi kalau pada seorang asma yang terjadi exacerbasi, otot pernapasannya itu sudah terlatih gitu. Jadi dengan melakukan senam, itu senam aerobik ya, dengan tetap bernapas itu akan mengaktifkan otot-otot bantu pernapasan dan itu sangat berguna pada waktu dia exacerbasi karena waktu exacerbasi otot utama pernapasan mungkin sudah maksimal dimanfaatkan dan perlu bantuan otot napas baru. Ya. Jadi peran fisioterapi ini penting juga ya rupanya ya, Dr. Alfian ya. Ya. Karena kalau ingat saya kalau obat asma nggak kuat menghisapnya itu ya, nggak efektif ya gitu ya, Dr. Alfian. Efektif. Ya. Dan sebenarnya ada sediaan yang lain selain Brepoder. Ada yang DPI, selain DPI itu ada yang MDI, metered dose inhaler yang dia bentuk semprot yang kayak keluar asapnya itu juga ada. Ya, itu untuk pasien-pasien yang mungkin tidak memiliki kekuatan untuk inhalasi ataukah dia sedang kondisi exacerbasi, itu bisa dimanfaatkan alat tersebut. Tetapi salah satu kekurangan alat tersebut adalah pasien harus koordinasi. Jadi waktu menekan asapnya keluar itu harus dalam fase inspirasi. Kalau dia ditekan kemudian fase ekspirasi obatnya tabrakan dengan
fasenya itu, jadi tidak efektif. Gitu. Selain hamil sebenarnya banyak komplikasi atau komorbid yang menyertai, misalkan GERD, gangguan lambung, ya, atau diabetes, terus kemudian pasien dengan obesitas, kemudian pasien dengan TB, pasien dengan rinitis alergi, itu juga sebenarnya problem-problem yang bisa menyertai pada pasien asma. Bahkan COVID juga bisa diderita oleh pasien asma. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Alfian. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, mungkin bahas diabetes tadi ya. Assalamualaikum dari Dr. Retno Kurniawati ini. Pilihan obat kortikosteroid untuk pasien DM, dok, bagaimana? Wah, ini dikasih steroid tambah tinggi gulanya. Nah, ini setting apa dulu? Sekali lagi setting apa dulu? Kalau settingnya asma stabil, mana nih? Setting asma stabil, obat kontrol yang disarankan kortikosteroid dan inhalasi, nggak apa-apa selama dia nggak mencapai dosis tinggi. Dosis tinggi itu kalau disunat bisa sampai di atas 800 ya. Itu masih aman, nggak masalah, nggak usah takut. Ya, kalau settingnya eksaserbasi bagaimana? Tadi kan sudah bilang kalau settingnya eksaserbasi perlu kortikosteroid ya, kasih kortikosteroid yang inhalasi dulu. Itu prinsipnya. Tapi misalkan sampean di tempat sampean sudah tidak ada obat kortikosteroid inhalasi ono injeksi. Satu yang dilihat, pasien ini datang ke tempat Anda itu gara-gara gulanya tinggi atau gara-gara sesaknya. Kalau pasien datang dengan sesaknya, ya sudah atasi sesaknya dulu. Gulanya bagaimana ya? Kalau sampean takut gulanya bagaimana ya, sambil periksa cek, misalkan terpaksa saya ngasih kortikosteroid injeksi karena tidak ada inhalasi di sini dan pasien serangannya berat. Tapi saya takut gulanya tinggi, ya sudah ya periksa naik gula darahnya. Kan gula darah tinggi nggak serta-merta langsung membahayakan. Ya, jangan lupa pasien misalkan Anda sudah tahu prinsip penanganan hiperglikemi yang harus segera tangani, kan sudah ada prinsip penanganannya, pemberian bagaimana cara menurunkan gula darah secara cepat, bagaimana sudah ada panduannya. Sekali lagi, pasien ini teko ke klinik sampean, datang ke klinik Anda itu gara-gara apanya? Gara-gara gula darah tingginya atau gara-gara sesaknya? Darah sesak ya tangan ono sesaknya, ya itu ya. Prinsip ABC ya, katanya ya, RW circulation dulu gitu ya, kita betul, nggih. Gula bisa dikontrol nanti, bisa dikontrol. Ya, baik. Dr. Alfian ada tambahan mungkin? Cukup. Ya. Baik. Ini berikutnya pertanyaan lagi, izin bertanya bagaimana terapi pasien asma di puskesmas yang hanya tersedia salbutamol oral ya. Apakah dirujuk untuk dapat inhaler? Nah, ini mungkin dilema ini ya, karena obatnya cuma salbutamol oral nih ya. Mungkin Pak Alfian dulu. Harus ngasih masukan nih ke Pak Wali Kota ini supaya disediakan inhaler. Nanti kita perlu lihat derajat asmanya, apakah asmanya tingkat berapa. Kalau dia sudah butuh penggunaan obat inhaler, misalnya dia lebih sering serangan, bahkan seminggu sekali serangan, atau sehari itu serangan, satu hari itu serangan pagi serangan, kemudian sore serangan. Nah itu sudah tidak bisa menggunakan obat minum. Nah itu sudah termasuk kelompok yang persisten, yang menetap, yang mungkin persisten yang sedang atau berat. Pada kondisi yang asmanya intermittent, kadang serangan, kadang sebulan tidak pernah serangan, nanti ada serangan kalau mungkin dia kecapean atau kena debu. Nah itu mungkin masih bisa menggunakan obat-obatan yang oral saja, masih bisa. Itu kalau tidak ada pilihan. Tapi kita perlu, sebagai dokter, kita perlu mengidentifikasi, bukan hanya mendiagnosis, oh ini asma, bukan hanya saja, tetapi ini kelompok asma yang mana? Apakah asma yang kalau tingkat kontrol, apakah yang terkontrol sebagian, terkontrol penuh, atau tidak terkontrol? Kemudian ditentukan derajat asmanya, apakah ini termasuk asma yang intermittent, yang jarang kambuh, gitu. Jarang sekali, saya tidak pernah kambuh dok, mungkin ya setahun 2 kali, atau setahun sekali. Nah itu masih bisa dipilihkan obat-obatan salbutamol yang tablet, masih bisa kalau dia serangan. Tapi kalau dia sudah termasuk yang persisten, misalkan dia sebulan serangan sudah 2 kali, sudah seminggu sekali serangan, sehari berapa kali serangan, nah itu sudah butuh menggunakan obat inhaler, bronchodilator dan kortikosteroid. Jadi perlu dilihat ini stepnya sampai mana pasien asmanya. Dr. Arif, tambahin itu. Ya, jadi ini dilema tadi Dokter Manggala sudah bilang, kan kebetulan Dokter Manggala yang ngurusi masalah rujukan balik ini ya. Jadi kalau memang satu ya, diagnosis asmanya sudah tegak atau belum. Kalau dia masuk asma yang intermittent, tadi Dokter Alvin sudah menjelaskan, hanya perlu obat, hanya
hanya obat pelega saja kalau perlu, dia termasuk intermittent dan apa nggak perlu obat pengontrol, ya sudah nggak perlu bingung. Nah, tapi kalau sudah perlu obat pengontrol ya sudah, mungkin dirujuk untuk satu memastikan diagnosis, ya, kemudian sama mendapatkan obat kontrolernya. Dan jika pasien memang stabil, boleh dirujuk balik itu dengan catatan obatnya ono bisa tersedia di situ. Kan pasien-pasien umumnya balik lagi ke vaskes tingkat lanjut karena merasa misalnya di sana obatnya nggak ada ya dok, ya sembuh mana. Kalau obatnya memang tersedia ada, jadi nanti tinggal vaskes 1, vaskes primer tinggal meneruskan obat yang sudah didapat pasien ini apa. Seperti itu. Dan nanti evaluasi per 3 bulan kalau nggak salah ya, 3 bulan dirujuk lagi untuk evaluasi perkembangannya. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Arif. Ini ada pertanyaan lagi. Asma pada anak, ya. Saat ini apa ya dok ya? Pada obatnya ya, pada saat serangan diberikan berapa hari gitu ya pengobatannya? Asma pada anak nih. Ya, sama dokter Manggala podo wae. Tadi obat-obat yang diberikan obat-obatan inhalasi, sama obat-obat inhalasi. Ya, cuma masalahnya pada anak ini untuk yang sulit, kalau masalah terapi eksaserbasi kita masih relatif sama enak ya, seperti nebulizer itu. Yang sulit itu masalah obat kontrolernya yang sulit ya, karena apa? Satu, pasien-pasien anak itu kan sulit diajak untuk menghirup obat dengan tepat, kan sulit ya. Itu salah satu hal yang bisa membantu adalah obat MDI-nya itu, obat inhalernya itu dikasih yang namanya apa Pak Alvin, yang perantara itu namanya dikasih kan kalau pasien itu pakai obat hisap, kalau anak-anak kan tidak bisa mengkoordinasikan antara tambah spacer itu jadi obatnya disemprot ke dalam alat itu, alatnya nanti ditaruh di mulutnya pasien, dia disuruh menghirup kapasitasnya sampai sak kuati. Lah, itu sulit kan karena spacer itu nggak dapat di vaskes, itu sulit, beli pun kadang sulit. Ya. Tapi untuk terapi kontrolernya ya memang sama kok. Tadi obat-obat inhalasi yang disarankan. Di panduan itu menyebutkan minimal usia 6 tahun ya Dr. Alvin ya, minimal usia 6 tahun dan pasien sudah bisa diajak untuk disuruh mengikuti instruksi, itu nggak masalah. Ya, baik. Terima kasih Dr. Arif. Ini pertanyaan. Pak Alfian bisa nambahkan, barangkali ada tambahan. Tambahan mungkin Dr. Alfian? Ya ada. Ya, ini pertanyaan berikutnya ya ini ya. Untuk serangan asma dengan batuk nih ya. Apakah sejak awal dikasih bronkodilator ya? Nah, ini keluhannya batuk tapi obatnya kok bronkodilator gitu ya mungkin ya. Iya. Ya. Kalau tadi sono slide mau ya, eksaserbasi penanganannya 1, oksigenasi jika memang pasien sesak ya. Jika nggak sesak apa? Bronkodilator sama kortikosteroid. Gitu ya. Jadi pasien asma itu batuknya gara-gara apa sih? Pasien asma itu batuknya gara-gara hipersekresi mukusnya. Nah, hipersekresi mukusnya gara-gara apa? Gara-gara inflamasi. Jadi ya inflamasi ini diblok dhisik, ya, nanti biasanya akan berkurang. Ya. Untuk mengenai terapi antitusifnya, monggo. Jadi terapi antitusifnya itu sifatnya begini. Kalau memang batuknya mengganggu pasien, boleh diberikan. Prinsipnya bukan hanya untuk menghilangkan, tapi paling nggak untuk mengurangi supaya pasien tidak merasa tersiksa. Tapi analogi saya begini, kalau selalu menjelaskan ke pasien itu, misalkan ada genteng bocor, kemudian pas hujan lantainya basah, maka kita tidak hanya semata-mata ngepel lantai yang basah atau genteng yang bocor ku benakno dhisik. Ya, lek genteng yang bocor mesti benakno, wis gampang, ngepel iku gampang. Iya. Kalau nggak ngepel ya kepleset semua tapi. Nah, prinsipnya nanti pel itu simptomatis saja, bukan. Dan kalau bisa jangan dihilangkan sama sekali, karena apa? Karena pasien asma itu kan hipersekresi mukus ya, begitu mukusnya banyak itu memang harus dikeluarkan. Kalau anda tekan, benar-benar ditekan, dia malah nggak keluar, itu malah numpuk di dalam. Ya, baik, terima kasih Dr. Arif. Dr. Alfian mungkin ada tambahan dok? Sampun. Mohon maaf terputus tadi. Karena sudah cukup jelas tadi disampaikan Dr. Arif. Ada satu lagi pertanyaan ini kalau boleh saya sambung. Boleh. Kalau pada pasien asma yang keluhan batuk, apakah sudah boleh dari awal diberikan bronkodilator? Kalau kita yakin pasiennya ini asma, ya boleh ditambahkan bronkodilator. Misalkan salbutamol. Salbutamol itu selain dia sabak,
dia bronkodilator, dia juga memiliki peran untuk mengaktifkan silier, jadi membantu untuk membuang dahak. Gitu. Selain itu juga boleh mulai diberikan steroid. Gitu. Jadi untuk menekan inflamasinya, untuk mengurangi inflamasi sehingga mengurangi juga keluhan batuknya. Ya, ya. Oke, Dr. Alfian. Kita lanjut lagi ya mungkin ya pertanyaan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan, apakah berbahaya minum salbutamol terus-menerus untuk menggunakan inhaler? Apakah menunggu serangan atau dirutinkan gitu ya? Yang dirutinkan itu adalah antiinflamasinya, bukan bronkodilatornya. Ya, Jadi yang dirutinkan adalah inflamasi sebagai obat controller. SABA atau short acting beta agonis, contohnya salbutamol itu bukan sebagai controller. Jadi hanya digunakan sebagai pelega saja. Tapi kalau untuk setting yang digunakan rutin itu adalah obat controller, bukan SABA. Yang masuk adalah LABA. LABA tapi harus ditambah dengan kortikosteroid inhalasi, nggak boleh hanya diberikan LABA sendiri, nggak boleh, harus ada kortikosteroid inhalasinya. Ya. Jadi salbutamol bukan obat yang harus digunakan rutin, tapi itu sebagai obat pelega saja, artinya digunakan pada saat serangan saja. Ya. Baik, terima kasih Dr. Arif. Ini ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau pasien sudah tertangani pulang gitu, diberi steroid SABA untuk berapa hari dan kapan diberi antibiotik dan mukolitik. Nah ya, mungkin sering-sering dikasih antibiotik juga nih ya kadang-kadang ya kalau asmanya. Ya, jadi nggak perlu antibiotik, nggak perlu. Untuk kortikosteroid tadi disinggung tadi ya maksimal 5-7 hari saja untuk setting pulang itu. Ya, antibiotik tidak rutin selama penyebabnya bukan infeksi bakterial dan umumnya infeksi pemicu tersering asma adalah virus umumnya. Ya. Jadi nggak perlu antibiotik. Tapi kalau kita memang gejala klinisnya kita yakin ada bakterial, misalkan riae rodok kekuningan, misalkan seperti itu ya monggo diberikan antibiotik, silakan. Dokter Alfian mungkin ada tambahan, Dok? Oke. Memang asma itu kalau exacerbasi jarang karena bakterial. Tapi pada kondisi tadi dokter sebutkan kalau dahaknya kuning, kental, hijau, ada demam, kemudian mungkin kita bisa cek darah, leukositnya meningkat, kemudian ada gambaran infiltrat di paru, ada pneumonia. Nah itu kita yakin ke arah bakterial ya kita boleh berikan antibiotik. Tetapi jarang sekali pasien yang asma exacerbasi itu disebabkan oleh bakterial. Beda sama pasien PPOK. Kalau pasien PPOK exacerbasi itu sering terjadi karena infeksi bakterial, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu antibiotik pada kondisi rawat inap maupun pulang tidak perlu diberi antibiotik. Kasih azitromisin tidak harus. Kemudian kasih golongan cefalosporin, kasih cefixim atau kasih fluoroquinolone, levofloxacin atau golongan amoxicillin itu tidak perlu. Dan steroid tadi dokter sudah menyebutkan diberikan untuk rawat jalan setelah pulang itu 5-7 hari dan tidak perlu tapering off. Kita ingat tapering off itu diberikan pada kondisi pasien menggunakan steroid lebih dari 14 hari. Kalau dari kurang dari 14 hari, 5-7 hari tidak perlu tapering off. Karena kalau lebih dari 14 hari kan kita ingat ada rebound fenomen. Kalau pada asma exacerbasi pulang tidak perlu steroid ya sudah 5-7 hari berhenti ya sudah berhenti. Nanti seminggu diminta kontrol untuk dievaluasi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ini waktunya nggak kerasa ini ya ternyata ya 15.58 sudah. Ya. Iya. Semakin kita menjawab semakin banyak pertanyaannya ini. Ini mungkin saya juga sudah mulai mengini gara-gara membaca pertanyaan. Mungkin sebentar, ada beberapa pertanyaan ini yang berulang-ulang. Sepertinya ini banyak yang menanyakan pemberian terapi asma untuk penyakit-penyakit yang ada penyakit lainnya. Jadi misalnya punya hipertensi, punya kelainan jantung, ada yang heart rate-nya tinggi. Mungkin mohon masukannya untuk yang ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya yang bisa dijawab. Ya. Mungkin. Kalau sekali lagi untuk setting asma stabil ya, bukan setting exacerbasi, nggak masalah, semua itu nggak masalah. Karena obatnya kan inhaler yang disarankan. Jadi obat inhaler kui aman, wis. Insya Allah aman, insya Allah aman. Jika memang jenengan menangani dengan pasien sudah diberi
obat-obat inhalasi masih tetap tidak tertangani, baru mungkin itu indikasi dirujuk mungkin ya. Tapi selama itu pasien asma ringan sedang atau masih yang intermittent atau yang persisten ringan sedang itu aja, saya rasa dengan pemberian kortikosteroid yang dosis rendah sampai menengah itu sudah bisa tertangani umumnya. Ya, hanya beberapa sedikit saja kasus yang termasuk asma berat ya itu ya mungkin perlu dirujuk. Tapi yang lain-lain selalu aman, tidak ada masalah. Dokter Alfian mungkin ada tambahan, Dok? Oke. Setuju dokter Arif, tadi memang aman untuk pemberian obat-obatan tersebut. Mungkin kita perlu sedikit mengingat bahwa efek samping salbutamol itu adalah hipokalemi. Hipokalemi itu mungkin pada kondisi pasien dengan dia punya sakit jantung yang dia menggunakan diuretik, kemudian pasien dengan diabetes yang dia menggunakan insulin, yang itu mungkin kalau digunakan bersama-sama bisa meningkatkan risiko terjadinya hipokalemi. Itu yang menjadi kita perhatian, dan itu mungkin akan penting mengganggu jantungnya, bisa menyebabkan AF pada pasien dengan hipokalemi. Itu menjadi fokus perhatian. Kemudian pada penggunaan steroid, mungkin di kita ini pada pemberian inhaler jarang, tapi ada penggunaan dengan pemberian injeksi itu bisa terjadi hiperkalemi, tapi juga kita perlu pilihkan mana yang lebih prioritas. Kemudian pada pasien dengan GERD, penggunaan steroid juga kita perhatikan, karena pada pasien dengan GERD kemudian kita kasihkan steroid tanpa pemberian proteksi di awal, itu bisa menyebabkan setelah diinjeksi tiba-tiba muntah. Itu bisa dialami, itu juga harus jadi perhatian. Pada kondisi pasien asma exacerbasi yang berat, yang severe asma, yang bahkan mungkin mengancam nyawa, ada tempat pemberian magnesium sulfat, yang itu mungkin hampir sama ya di Manggala pada ibu hamil yang preeklamsi, itu ada tempat untuk pemberian magnesium sulfat yang saya ingat dulu waktu DM itu injeksi boka-boki, bokong kanan dan bokong kiri. Itu bisa diberikan pada pasien yang severe asma. Pertimbangkan. Matur nuwun. Ya, matur nuwun Dr. Alfian. Baik, saya kira mohon maaf ini ya, banyak beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab ya, tapi karena kita mungkin harus tetap pada waktunya ya, karena ini akan rutin ya, setiap Senin jam 15 sampai jam 16. Saya usul nanti ada asma bagian kedua ya, karena ini dua pembicaranya ini menarik, pertanyaannya banyak gitu ya, saya kira ya. Mungkin kalau boleh saya ringkas sedikit yang saya dapatkan tadi, pada prinsipnya penanganan asma ini kalau gawat darurat tetap ABC ya. Jadi kita atasi dulu kegawat daruratannya. Lalu hal yang mungkin penting saya kira yang pertama adalah kita harus hindari itunya ya, alergennya ya. Jadi setiap orang harus paham, edukasi ini sangat penting, menghindari alergen biar pasiennya nggak terus-terusan datang gitu ya. Dan yang kedua mungkin cara penggunaan obat ini saya kira penting ya. Mungkin kapan-kapan perlu dibahas ini cara penggunaan obat secara detail pada asma nih ya, karena cukup banyak, kadang-kadang dikasih yang semprot juga nggak bisa dan lain sebagainya. Jadi saya kira cukup banyak. Mungkin sebelum saya kembalikan ke moderator, ada tambahan sedikit mungkin 1-2 kata dari Dokter Arif mungkin. Oke, jadi yang penting disampaikan pada pasien asma bahwa obat-obatan asma bukan hanya obat pelega, tapi ada yang namanya obat pengontrol, yang itu yang harus digunakan secara rutin. Walaupun tidak semua pasien asma harus pakai obat pengontrol, yaitu mereka yang termasuk kategori belum terkontrol pakai itu, sudah terlalu pasien yang intermittent yang awalnya dia memang jarang, nggak perlu ya. Jadi sekali lagi obat asma ada dua macam, obat pelega dan ada obat pengontrol. Di mana obat pelega hanya digunakan pada saat sesak, saat serangan. Kalau obat pengontrol itu yang harus rutin Digunakan gitu ya. Ya. Dokter Alfian mungkin ada tambahan penutup. Untuk closing statement pada pasien asma itu kita perlu KIE, edukasi untuk satu menghindari alergen. Yang pertama, yang kedua mungkin alergennya itu bisa jadi asap rokok. Mungkin dia tidak merokok, tetapi pasangannya merokok. Itu juga bagian yang kita perlu edukasi untuk bisa menjaga asmanya terkontrol. Mungkin itu alergennya, itu edukasi. Terus kemudian edukasi yang selanjutnya, edukasi untuk menggunakan obat-obatan secara teratur, kepatuhan, adherence-nya, kepatuhan untuk menggunakan obat-obat bronchodilator itu juga penting. Termasuk kemudian memantau efek samping. Apabila terjadi efek samping, kita perlu identifikasi kira-kira penyebab efek sampingnya apa. Seperti tadi oral mikosis itu
sebenarnya dengan melakukan edukasi yang baik, melakukan tata cara yang baik itu bisa dilakukan pada pasiennya. Kemudian yang selanjutnya adalah edukasi untuk tetap melakukan aktivitas fisik seperti melakukan senam asma, kemudian berolahraga, termasuk berenang, itu juga bagus untuk pasien-pasien asma. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Alfian. Jadi saya kira luar biasa ya. Saya di sini mungkin sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya apresiasi untuk Dr. Arif dan Dr. Alfian yang sudah acara dolan ini. Mungkin saya kembalikan lagi ya ke moderator. Saya mohon maaf sebagai moderator jika ada salahnya. Kita harus bayar 4 menit ini, 4 menit tambahan online ini dibagi 3 nanti. Bayar sewanya nih. Baik, saya kembalikan ke Dr. Rizky. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Manggala, Dr. Arif Bahtiar, dan Dr. Alfian Rosyid. Tidak terasa sudah 1 jam. Sangat banyak sekali pertanyaannya ini. Mungkin salah satu dolan dengan pertanyaan terbanyak hari ini. Jangan lupa untuk terus hadir ya di dolan pukul 15.00 hari Senin untuk tema minggu depan dolan ke-8 ya dengan materi gastritis akut. Jadi teman-teman nanti bisa langsung segera mendaftar ke link yang sudah diberikan. Terima kasih banyak ke Dr. Manggala, Dr. Arif, Dr. Alfian. Oke, sami-sami Dr. Farisal. Siap. Dr. Manggala. Matur thank you ingkang so much nggih. Terima kasih banyak Dr. Hati-hati, Dr. Arif. Oke. Waalaikumsalam.